Halo teman-teman semuanya. Kali ini kelompok 6 akan presentasikan mengenai topik pertumbuhan uang, inflasi harga, dan nilai uang. Sebelum menuju pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Iputu Siska Damayanti dengan NIM 210-753-1097. Yang kedua, Nikade Korita Dewi dengan NIM 210-753-187 dan Gusti Ayudesi Rainita dengan NIM 210-753-1101. Adapun topik pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama, penawaran uang, permintaan uang, dan equilibrium moneter. Yang kedua, efek injeksi moneter. Yang ketiga, proses penyesuaian dari keseimbangan moneter. Yang keempat, dikotomi klasik dan kenetralan moneter. Yang kelima, velositas dan persamaan kuantitas. Yang keenam, pajak inflasi. Yang ketujuh, efek Fisher dan penetralan moneter. Dan yang kedelapan, penurunan daya beli. Penawaran uang secara luas adalah jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Yang dimaksud uang kuasi adalah uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan tabungan valuta asing milik swasta domestik atau swasta dalam negeri. Jumlah uang kuasi menunjukkan sampai di mana masyarakat dapat menciptakan permintaan agregat. Dengan kata lain, uang kuasi dapat menunjukkan daya beli yang dimiliki masyarakat yang dalam waktu singkat dapat diuangkan untuk membeli barang dan jasa. Penawaran uang tanpa bank. Teori ini menganggap seakan-akan perbankan tidak ada, kalaupun ada, tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Teori ini adalah gambaran ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran dan belum ada sistem perbankan yang mempengaruhi penggunaan alat tukar tersebut. Ciri penawaran uang pada teori ini yaitu harga emas bisa naik dan turun, uang beredar secara otomatis berdasarkan mekanisme pasar dan tanpa campur tangan pemerintah. Penawaran uang menurut klasik. Penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Pertama, teori kuantitas uang Irving Fisher. Dalam teori ini mendorong orang untuk lebih condong memegang uang dengan motif untuk melakukan transaksi. Rumusnya MV sama dengan PT, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, V sama dengan perputaran uang dalam satu periode, P sama dengan harga barang dan jasa, T sama dengan jumlah transaksi. Berikutnya yaitu teori sisa tunai. Teori sisa tunai diterangkan dengan persamaan sebagai berikut. M sama dengan KPT, di mana MPT mempunyai arti yang sama dengan persamaan dari MV sama dengan PT. K adalah bagian dari pendapatan masyarakat. Berikutnya penawaran uang modern. Teori penawaran uang modern atau sistem standar kertas dikembangkan oleh ekonom-ekonom setelah Keynes. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter, merupakan penyalur uang inti atau uang primer, sedangkan lembaga keuangan perbankan merupakan penyalur uang sekunder bagi masyarakat. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yang pertama kebijakan moneter, yang kedua tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, akan semakin banyak jumlah uang yang dimiliki masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Tiga, tingkat harga. Jika harga-harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. 4, selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan. Berdasarkan gambar kurva penawaran uang di slide, terlihat apabila terjadi pergerakan kurva ke arah sebelah kiri, maka menunjukkan adanya pengurangan penawaran uang seperti terlihat pergerakan dari MS0 ke MS2. Sebaliknya, pergerakan kurva penawaran uang ke arah kanan menunjukkan adanya peningkatan penawaran uang seperti yang ditunjukkan dalam kurva, yaitu pergerakan dari MS0 ke MS2. Berikutnya, apa itu permintaan uang? Jadi menurut Sadono Sukirno, yang dimaksud dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Uang memang sangat diperlukan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dengan berbagai tujuan. Dan umumnya, semakin maju perekonomian suatu negara, akan semakin tinggi permintaan uangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang yaitu 1, dorongan melakukan transaksi. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula jumlah uang yang harus disiapkan untuk melakukan transaksi, sehingga permintaan uang juga akan semakin tinggi. Yang kedua, dorongan berjaga-jaga. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula jumlah uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga, sehingga semakin tinggi pula permintaan uang. Yang ketiga, dorongan spekulasi. Masyarakat yang berpendapatan rendah
rendah tidak bisa melakukan transaksi spekulatif sehingga permintaan uang mereka juga rendah, dan sebaliknya. Yang keempat, tingkat harga. Kurva permintaan uang menurut motif transaksi. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk transaksi. Pada saat pendapatan sebesar I0, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M0, dan pada saat kebelit. Berikutnya, kurva permintaan uang menurut motif berjaga-jaga. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Hal ini digambarkan dalam kurva berikut ini. Lalu, kurva permintaan uang menurut motif spekulasi. Suku bunga sangat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang yang digunakan untuk berspekulasi. Apabila tingkat suku bunga tinggi, maka jumlah permintaan uang untuk berspekulasi rendah, dan sebaliknya jika suku bunga rendah, maka jumlah permintaan uang untuk berspekulasi tinggi. Dengan demikian, hubungan antara tingkat suku bunga dengan jumlah permintaan uang untuk kegiatan spekulasi berbanding terbalik. Pada grafik sumbu horizontal menunjukkan jumlah uang, sumbu vertikal di sebelah kiri menunjukkan nilai uang 10, dan sumbu vertikal sebelah kanan menunjukkan tingkat harga P. Sumbu tingkat harga di sebelah kanan terbalik, tingkat harga yang rendah diperlihatkan di dekat puncak sumbu, sedangkan tingkat harga yang lebih tinggi diperlihatkan di dekat dasar sumbu. Sumbu terbalik ini mengilustrasikan bahwa ketika nilai uang tinggi seperti yang diperlihatkan pada puncak sumbu sebelah kiri, tingkat harga menjadi lebih rendah seperti yang diperlihatkan pada puncak sumbu sebelah kanan. Kedua kurva pada gambar tersebut merupakan kurva penawaran dan permintaan uang. Kurva penawaran berbentuk vertikal karena bank telah menetapkan jumlah uang yang tersedia. Kurva permintaan uang berbentuk menurun ke bawah yang mengindikasikan bahwa ketika nilai uang rendah dan tingkat harga tinggi, orang-orang meminta jumlah uang yang lebih besar untuk membeli barang dan jasa. Pada titik keseimbangan diperlihatkan pada gambar dengan titik A, jumlah permintaan uang seimbang dengan jumlah uang yang tersedia. Keseimbangan penawaran dan permintaan uang ini menentukan nilai uang dan tingkat harga. Materi kedua yaitu dampak dari injeksi moneter. Pada gambar menunjukkan injeksi moneter menggeser kurva penawaran ke kanan dari MS1 ke MS2 dan keseimbangan berpindah dari titik A ke titik B. Akibatnya nilai uang atau ditunjukkan pada sumbu kiri ke ruang tertutup menurun dari 1/2 menjadi 1/4. Dengan kata lain, ketika terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar, menyebabkan uang menjadi lebih banyak. Hasilnya adalah peningkatan pada tingkat harga yang menyebabkan nilai uang turun. Penjelasan bagaimana tingkat harga ditentukan dan mengapa tingkat harga dapat berubah seiring berjalannya waktu dinamakan dengan teori jumlah uang. Menurut teori ini, jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian menentukan nilai uang, dan pertumbuhan jumlah uang adalah penyebab utama inflasi. Seperti dikatakan oleh ekonom dari Amerika yaitu Milton, inflasi selalu dan dimanapun menjadi fenomena moneter. Dampak langsung dari injeksi moneter adalah berlebihnya jumlah uang yang beredar. Sebelum injeksi moneter, perekonomian berada pada keseimbangan. Pada tingkat harga saat itu, orang-orang memiliki uang dengan jumlah uang yang mereka inginkan. Namun, setelah helikopter menjatuhkan uang baru dan orang-orang memungutnya dari jalanan, mereka memiliki uang di dalam dompet mereka dengan jumlah yang lebih dari yang mereka inginkan. Pada tingkat harga saat itu, jumlah penawaran sekarang melebihi jumlah permintaannya. Dengan demikian, semakin besar permintaan barang dan jasa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan tingkat harga pada gilirannya meningkatkan jumlah permintaan uang karena orang-orang menggunakan lebih banyak uang mereka untuk setiap transaksinya. Pada akhirnya, ekonomi mencapai keseimbangan baru. Dengan cara ini, tingkat harga barang dan jasa keseluruhan disesuaikan agar penawaran dan permintaan uang menjadi seimbang. Hume dan para filsuf-filsuf yang sejaman dengannya berpendapat bahwa semua variabel ekonomi harus dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas variabel-variabel nominal, yaitu variabel yang diukur dengan unit moneter, dan kelompok kedua terdiri dari variabel real, yaitu variabel yang diukur dengan unit fisik. Hume berpendapat bahwa dikotomi klasik berguna untuk menganalisis perekonomian karena berbagai kekuatan mempengaruhi variabel real dan nominal. Ia berpendapat bahwa variabel nominal sangat dipengaruhi oleh perkembangan pada sistem moneter.
Sedangkan sistem moneter sangat tidak relevan dalam pemahaman tentang determinan variabel real yang penting. Sebagian besar ekonomi saat ini menerima kesimpulan Hume sebagai gambaran tentang perekonomian jangka panjang. Misalnya dalam waktu 1 dekade, perubahan moneter memiliki efek yang penting terhadap variabel nominal seperti tingkat harga. Namun, hanya memiliki efek yang tidak berarti terhadap variabel real seperti PDB real. Dalam ilmu ekonomi, perputaran uang atau kecepatan perputaran uang merujuk pada kecepatan mata uang dolar yang sama, berbeda dalam seluruh perekonomian dan satu orang ke orang lainnya. Kecepatan perputaran uang dapat dirumuskan sebagai V sama dengan P kali Y per M dengan keterangan V sama dengan velositas uang, Y sama dengan kuantitas PDB real, P sama dengan tingkat harga atau deflator PDB, dan M adalah kuantitas uang. Misalkan dalam suatu perekonomian sederhana yang hanya memproduksi sosis dengan produksi 100 sosis per tahun. Setiap sosis dijual dengan harga $10 dan kuantitas uang dalam perekonomian adalah sebesar $50. Maka dengan rumus velositas uang didapat V sama dengan $10 dikalikan 100 per $50. Hasilnya adalah 20. Persamaan ini juga dapat ditulis sebagai M kali V sama dengan P dikalikan Y. Adapun elemen yang diperlukan untuk menjelaskan tingkat harga keseimbangan dan tingkat inflasi, yaitu yang pertama, perputaran uang relatif stabil dari waktu ke waktu. Yang kedua, jika bank sentral mengubah kuantitas uang, maka akan menyebabkan perputaran pada nilai nominal dari keluaran produksi. Yang ketiga, keluaran produksi barang dan jasa dalam perekonomian ditentukan oleh faktor penawaran dan teknologi produksi yang tersedia. Secara khusus, dikarenakan uang bersifat netral, uang tidak memengaruhi keluaran. Yang keempat, dengan keluaran produksi yang ditentukan oleh faktor penawaran dan teknologi, ketika bank sentral mengubah jumlah uang yang beredar, akan menyebabkan perubahan proporsional pada nilai nominal dari keluaran produksi. Perubahan ini tercermin dalam perubahan tingkat harga. Dan yang kelima, karena itu, ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar secara cepat, hasilnya adalah tingkat inflasi yang tinggi. Kelima langkah ini merupakan esensi dari teori kuantitas uang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak inflasi. Pajak inflasi bukanlah pajak yang sebenarnya seperti pajak penghasilan atau pajak penjualan. Ini tidak terkait dengan tarif pajak penghasilan seseorang dan tidak ada pula hubungannya dengan penerimaan pajak. Tidak ada penalti langsung yang harus kita bayar atau pembayaran yang harus kita lakukan untuk memperhitungkan kenaikan tingkat inflasi. Pajak inflasi adalah penalti atas uang tunai yang kita pegang saat tingkat inflasi naik. Ketika inflasi meningkat, uang tunai menjadi kurang berharga. Misalnya, katakanlah kita menyelipkan uang 100.000 pada akhir tahun lalu untuk membeli jaket seharga 100.000 tahun lalu. Karena inflasi, jaket itu sekarang berharga 102.000. Tetapi uang tunai yang kita pegang masih 100.000. Jadi kita harus mengeluarkan tambahan 2.000 sebagai hukuman karena tidak membeli jaket itu tahun lalu. Materi selanjutnya yaitu mengenai efek Fisher dan kenetralan moneter. Berdasarkan prinsip kenetralan moneter, kenaikan pada tingkat pertumbuhan uang menaikkan tingkat inflasi, tetapi tidak mempengaruhi variabel real manapun. Aplikasi penting prinsip ini berkaitan dengan efek uang terhadap suku bunga sebagai variabel penting, karena variabel ini menghubungkan ekonomi saat ini dengan ekonomi pada masa depan melalui efeknya terhadap tabungan dan investasi. Untuk memahami hubungan antara uang, inflasi, dan suku bunga, ingat perbedaan antara suku bunga nominal dengan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang dapat kita ketahui dari pasar, sedangkan suku bunga real adalah suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Rumusnya yaitu, suku bunga real adalah suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi, dan suku bunga nominal adalah suku bunga real ditambah tingkat inflasi. Dalam jangka panjang, ketika uang netral, sebuah perubahan pada pertumbuhan uang seharusnya tidak akan mempengaruhi suku bunga real. Agar suku bunga real tidak dipengaruhi, suku bunga nominal harus disesuaikan seiring dengan perubahan pada tingkat inflasi. Jadi ketika bank sentral menaikkan tingkat pertumbuhan uang, hasilnya adalah tingkat inflasi lebih tinggi dan suku bunga nominal tinggi. Penyesuaian suku bunga nominal dengan tingkat inflasi dinamakan dengan efek Fisher, yang diberi nama dari ekonom Irving Fisher yang pertama kali menelitinya. Analisis terhadap efek Fisher ini mempertahankan perspektif jangka panjang. Efek Fisher tidak berlaku dalam jangka pendek mengingat inflasi tidak dapat diantisipasi.
Efek Fisher menyatakan bahwa suku bunga nominal menyesuaikan dengan inflasi yang diduga. Inflasi yang diduga bergerak dengan nominal menyesuaikan dengan inflasi yang diduga. Inflasi yang diduga bergerak dengan inflasi yang sebenarnya dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam jangka pendek. Prinsip kenetralan moneter menyatakan bahwa perubahan uang mempengaruhi variabel nominal tetapi tidak mempengaruhi variabel real. Persamaan jumlah uang menghubungkan jumlah uang atau M dengan nominal output P kali Y. Peningkatan jumlah uang dalam perekonomian harus dicerminkan oleh satu di antara tiga variabel lain, yaitu tingkat harga harus meningkat, jumlah output harus meningkat, atau kecepatan uang harus turun. Efek Fisher adalah contoh penerapan dari kenetralan moneter. Menurut efek Fisher, ketika tingkat inflasi naik, suku bunga nominal naik dengan nilai yang sama, dan tingkat bunga real tetap sama. Pada dasarnya, inflasi tidak serta-merta memiskinkan karena penurunan nilai uang dan mengurangi daya beli masyarakat. Akan tetapi, inflasi juga meningkatkan pendapatan nominal. Materi selanjutnya yaitu penurunan daya beli. Bagaimana daya beli masyarakat dapat diukur? Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya beli masyarakat adalah inflasi. Secara teknis, inflasi merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur perubahan harga secara umum yang terjadi pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi juga menjadi salah satu indikator guna melihat daya beli masyarakat. Hal itu karena dapat mencerminkan kondisi keseimbangan pasar atau supply demand secara langsung. Apabila jumlah suplai barang di pasar berlebih, sementara permintaan atau demand masyarakat tetap atau bahkan turun, maka kondisi ketidakseimbangan supply demand terjadi. Penurunan daya beli tentu saja berbahaya bagi perekonomian karena jika kondisi ini terus berlanjut, maka mau tidak mau akan berdampak pada pemangkasan produksi untuk menghindari perusahaan merugi karena barang tidak terserap oleh pasar. Dampak akhirnya adalah turunnya nilai tambah perekonomian secara umum atau penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan perlambatan perekonomian. Mangga harum namanya kue ini. Saya yang sedang sakit gigi. Presentasi kami sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.